Nice to meet you here. I've heard so much about you, and we're looking forward for the cooperation in the near future. In ISR, we've been working on energy transitions, and one of the particular technology that we are starting working on is actually on energy storage, battery, if you may say, and we are looking at different type of battery to support the integration of renewable energy into our power system. So we're looking forward to have productive collaboration in the near future. Ya. Thank you. We are ready. Terima kasih Pak. Siap. Saya akan presentasi dalam bahasa Indonesia, tapi maaf, presentasi saya sudah di dalam bahasa Inggris. Ya, jadi sekali lagi terima kasih, tadi sudah disampaikan. Ya, saya ini macam-macam topinya, tapi sejak 2001 saya adalah Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia. Dan Asosiasi Energi Surya Indonesia itu adalah asosiasi yang bertujuan untuk mendorong pemanfaatan energi surya di Indonesia. Dengan anggota kita hampir mencapai 200 ya, yang terdiri dari pengembang energi surya atau developer, EPC company, technology provider, dan juga expert ya di bidang energi surya. Nah, dan ini mungkin saya selalu melihat bahwa energi surya itu adalah energi yang sangat demokratis. Kenapa? Karena energi surya itu tersedia secara melimpah, kita bisa memanennya dengan menggunakan tentunya perangkat yang tepat ya. Kita bisa mengubah energi panas dan cahaya itu menjadi energi listrik yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dan saya sangat percaya bahwa energi surya ini sebenarnya bisa menjadi tulang punggung transisi energi Indonesia menuju sistem energi terbarukan. Ya. Karena apa? Karena kita punya potensi yang sangat besar, dan potensi itu saat ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, salah satu pemanfaatannya yang saya kira sangat mudah dan bisa masif adalah LTS atap. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya kita bisa mengakselerasi itu. Nah, mengembangkan energi terbarukan tidak lepas dari tantangan yang dihadapi umat manusia hari ini. Seluruh dunia itu sedang menghadapi satu tantangan global yang dinamakan pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim. Ya, kalau kita dengar belakangan ini temperatur di Eropa itu mencapai di musim panas ya mencapai hampir 40 derajat, di Amerika Texas itu ada heat domes ya. Bahkan kemarin di tengah-tengah musim panas saya mendapat berita bahwa kota Las Vegas itu banjir karena hujan yang luar biasa besar. Sebelumnya India, Nepal, Pakistan ya di bulan April sampai Juni kemarin menghadapi temperatur yang sangat panas ya, hampir mencapai 50 derajat. Sementara di Indonesia kita juga tahu bahwa hari-hari ini cuaca juga sangat tidak menentu. Di tengah musim panas tapi masih ada beberapa daerah Indonesia yang mengalami hujan dan lain sebagainya. Ini adalah satu fenomena perubahan iklim yang disebabkan ya karena manusia membakar energi fosil. Dan dampak dari itu adalah bencana iklim yang semakin tinggi intensitasnya. Tetapi tidak saja itu, bahwa dengan adanya kenaikan temperatur global dan bencana iklim mempengaruhi banyak aspek, termasuk sistem produksi pangan kita, penghidupan
masyarakat yang bergantung pada alam, misalnya nelayan, ya, petani, mereka semua terkena dampak. Nah, oleh karena itu, maka para ahli menyarankan bahwa kita harus mencegah kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat sebagaimana, dan berusaha mencapai 1,5 derajat sebagaimana yang dituangkan di dalam kesepakatan Paris atau Paris Agreement, ya, yang sudah ditandatangani oleh Indonesia. Paris Agreement-nya itu disepakati tahun 2015 bulan Desember, di mana presiden juga ada di sana, dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 2016. Intinya adalah kita harus membatasi kenaikan temperatur global. Dan karena 75% dari emisi gas rumah kaca global itu disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, maka konsekuensi dari ikhtiar, gitu ya, konsekuensi dari tujuan kita mencegah kenaikan temperatur global itu di bawah 2 derajat, ya, bahkan mencapai 1,5 derajat, maka kita harus memotong konsumsi energi fosil kita sekarang dan di masa yang akan datang. Ada satu kajian yang menunjukkan bahwa kita harus menghentikan penggunaan batu bara, minyak, dan gas. 89% cadangan batu bara yang ada di seluruh dunia tidak boleh lagi diekstraksi. 58% cadangan minyak di seluruh dunia tidak boleh lagi digunakan, ya, dan 59% cadangan gas. Jadi semua energi fosil itu sebenarnya sudah harus mulai dibatasi atau malah dikurangi. Ada International Energy Agency dalam laporannya tahun lalu itu menunjukkan bahwa untuk mencegah kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat, maka kita harus mencapai karbon netral seluruh dunia, ya, di tahun 2050. Dan oleh karena itu, konsekuensinya adalah kita harus melakukan transformasi sistem energi kita. Ya, dan kita bisa lihat ini adalah beberapa peta jalan, ya, yang diusulkan oleh IEA, yang pada intinya adalah satu transformasi besar-besaran. Dan kalau tadi disampaikan apa peran dari energy storage atau baterai di sana, kita bisa lihat, ya, IEA itu mengatakan bahwa kalau kita ingin mencegah kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat, maka pada tahun 2030 60% penjualan kendaraan listrik dunia itu harus listrik, ya. 2035 50% dari penjualan heavy truck itu harus listrik, ya, dan kita harus menggunakan, ya, 100% energi terbarukan, karena, ya, paling lambat sebelum 2045 seluruh PLTU yang tidak menggunakan teknologi carbon capture itu harus dipensiunkan. Dan oleh karena itu kita harus menggunakan energi terbarukan yang ada. Ini adalah satu konsekuensi jika kita ingin membatasi kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat, bahkan mencapai 1,5 derajat. Nah, seringkali kita mendengar bahwa Indonesia sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan dukungan internasional. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah target penurunan emisi gas rumah kaca kita sudah sesuai dengan target Paris atau tidak. Jadi ketika kita bicara sekarang penurunan emisi gas rumah kaca, yang harus diperhatikan adalah apakah sudah kompatibel tidak dengan target Paris Agreement, artinya berkontribusi terhadap mencegah kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat, ya, dan apakah sesuai, ini adalah fair share, ya, sesuai dengan kontribusi kita juga kepada emisi gas rumah kaca dunia. Indonesia itu adalah salah satu ekonomi terbesar di dunia dari sisi GDP, tapi juga pengemisi
gas rumah kaca ke-7 terbesar di dunia. Jadi kita, walaupun kita masih negara berkembang dan emisi kita kecil, tapi harus diperhatikan emisi kita salah satu yang tinggi. Ya, saat ini memang kontributor terbesar emisi gas rumah kaca Indonesia berasal dari forest and land use, ya, hutan dan perubahan tata guna lahan. Tetapi sejumlah kajian itu menunjukkan bahwa setelah 2035 emisi dari sektor energi yang terdiri dari pembangkitan listrik, transportasi, dan industri yang dominan oleh energi fosil akan mendominasi emisi di Indonesia, bahkan pertumbuhan emisinya akan mengalahkan pertumbuhan emisi di sektor forest and land use. Oleh karena itu, kunci dari penurunan emisi kita dalam rangka berkontribusi terhadap pencegahan perubahan iklim itu terletak pada seberapa cepat kita bisa melakukan dekarbonisasi di sektor energi. Nah, kami di IESR telah melakukan satu studi menggunakan modeling untuk melihat seperti apa peta jalan dekarbonisasi Indonesia yang sesuai dengan target Paris Agreement. Ya, laporan ini bisa diunduh di website IESR. Tapi pada intinya studi kami itu menemukan bahwa untuk mencapai peta jalan atau peta jalan dekarbonisasi yang kompatibel dengan Paris Agreement, ya, itu memerlukan effort yang luar biasa. Walaupun kami dari studi ini kami menyimpulkan bahwa dekarbonisasi itu secara teknis dan ekonomis itu sangat visible, ya, khususnya di sektor ketenaga listrikan. Ya, dan bahkan kami melihat bahwa ya dimungkinkan untuk sektor kelistrikan itu mencapai net zero sebelum 2050, ya, bahkan di tahun 2045. Nah, kalau kita lihat karena sekarang tenaga listrikan kita itu sebagian besar 87% pembangkitan listrik itu berasal dari energi fosil, maka ke depan energi fosil ini yang perlahan-lahan harus dirubah, diganti, dan energi terbarukannya harus naik. Nah, kami berdasarkan ketersediaan sumber daya alam, keekonomian, dan perkembangan teknologi, ya, kami mendapatkan bahwa energi surya itu atau PLTS, ya, energi surya itu akan memasok, ya, lebih dari 86% pasokan energi Indonesia di tahun 2050. Dan ini terjadi karena energi surya itu salah satu adalah energi terbarukan dengan sumber daya yang paling besar di Indonesia. Ya, data terakhir Kementerian SDM itu menunjukkan bahwa potensi energi surya berdasarkan ketersediaan lahan dan intensitas radiasi matahari di Indonesia itu sebesar 3.400 gigawatt. Ya, ini serupa dengan kajian IESR juga yang sudah kami publikasi, ya. Dan bahkan dari berbagai skenario yang kita lakukan, potensi energi surya di Indonesia itu bahkan bisa mencapai 20.000 gigawatt peak. Nah, ini potensi yang sangat-sangat besar. Tapi kita tahu juga bahwa dan tidak ada, ya, potensi energi terbarukan lain di Indonesia yang sebesar energi surya. Angin 150 giga, PLTP panas bumi itu 24 giga, ya. Hidro kira-kira 80 giga. Ya, kemudian biomas, ya, yang bisa berubah mungkin sekitar yang bisa diubah jadi listrik mungkin sekitar 30-40 giga. Jadi kalau kita ingin melakukan dekarbonisasi di sistem kelistrikan kita, maka mau nggak mau kita harus memanfaatkan energi surya. Nah, persoalannya adalah energi surya itu sifatnya intermittent. Dia hanya bisa menghasilkan energi ketika ada sinar matahari, ya. Tetapi ketika tidak ada sinar matahari,
dia tidak bisa menghasilkan energi. Oleh karena itu, penting sekali untuk pembangkit-pembangkit intermittent seperti surya dan bayu memerlukan energy storage. Ya, energy storage macam-macam, ya, bisa menggunakan baterai energy storage, ya, chemical, ya, tapi juga bisa menggunakan yang non chemical, misalnya pump hydro energy storage, thermal energy storage dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi yang menarik adalah dari hasil kajian kami juga bersama dengan Bloomberg, kami menemukan bahwa pada tahun 2027 PV system dengan energy storage, ya, kita bicara baterai ini ya, dengan 25% capacity itu lebih murah, ya, daripada PLTU baru yang beroperasi di tahun 2027. Ya, bahkan kalau kita lihat dari analisis ini, ya, pada tahun 2035 sebenarnya, ya, PLTS dan storage itu bisa lebih kompetitif daripada seluruh PLTU yang dioperasikan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa memang teknologi intermittent, ya, renewable yang intermittent plus storage itu bisa kompetitif dan bisa menyediakan energi yang konstan dan dispatchable, ya, di dalam satu sistem energi terbarukan yang juga ditopang oleh pembangkit-pembangkit energi lain. Jadi intinya adalah kita harus mengoptimalkan energi terbarukan yang lain, mendiversifikasinya tidak hanya surya saja, walaupun yang dominan karena ketersediaan sumber dayanya itu adalah surya. Dan dalam hal ini kita bisa lihat bahwa dibutuhkan energy storage yang luar biasa besar, ya, baik itu energy storage yang bisa kita pakai, ya, yang bisa kita gunakan di bangunan di mana pembangkit listrik itu berada. Dan kita tahu PLTS itu bisa diaplikasikan juga di atas atap, ya, dan atau di sistem, ya, untuk sebagai untuk fungsi-fungsi untuk menjaga kualitas pasokan listrik, ya, yang dipasang di sistem. Nah, oleh karena itu untuk bisa mendukung ke sana memang diperlukan dukungan kebijakan. Ya, hari ini terlepas dari banyaknya upaya pemerintah, ya, untuk misalnya untuk mendorong dilakukannya transisi energi, target net zero seperti disampaikan oleh Presiden, tapi sebenarnya kalau kita lihat secara detail, dukungan kebijakan yang spesifik, ya, untuk pengembangan energi terbarukan itu masih sangat-sangat terbatas. Ya, masih sangat terbatas, misalnya insentif yang diberikan, feed-in tarif, ya, dan lain sebagainya. Tapi ini memang satu tantangan yang kita hadapi. Yang lain adalah karena kualitas dari regulasi kita dan kendala-kendala yang berkaitan dengan perizinan, ya, pembebasan lahan dan lain-lain, serta aturan tarif, ya, tarif energi terbarukan di Indonesia, itu membuat proyek-proyek energi terbarukan itu kurang visible, ya, dan juga tidak bankable jadinya. Dan oleh karena itu membutuhkan pendanaan yang khusus, ya, atau untuk membuat proyek-proyek itu menjadi bankable atau visible, ya, dan ini salah satu yang penting, ya, di dalam mendukung pengembangan. Saya juga melihat di sisi yang lain bahwa kita masih belum punya tuh regulasi mengenai baterai energy storage, khususnya pemanfaatannya. Nah, kita bandingkan di beberapa negara lain, Jerman misalnya, ya, penggunaan storage dengan PLTS itu sudah mulai didorong, bahkan pemerintah memberikan insentif untuk pengembangan storage. Karena apa? Karena sistem kelistrikan masa depan itu juga berbasis pada distributed energy generation. Jadi pembangkit-pembangkit terdistribusi PLTS yang ada di atas atap digabungkan dengan energy storage system itu bisa menyediakan, ya,
pasokan listrik yang konstan. Dan ini sudah mulai diaplikasikan sebenarnya ya di dalam power system, misalnya konsep virtual power plant. Ya, virtual power plant di mana kalau dulu kita kalau ingin bangun pembangkit listrik itu adalah pembangkit listrik dengan skala yang besar, tersentralisasi ya seperti yang terjadi sekarang. Kita lihat pembangkit listrik itu ada di mana? Di Jawa ini, di Jawa Timur ya, kemudian di Jawa Barat, di Jawa Timur daerah Paiton, di Jawa Barat daerah Suralaya. Beban listrik terbesar itu ada di Jawa Barat ya, karena banyak industri. Jadi untuk mengisi kekurangan pasokan listrik di Jawa Barat ya dibangun transmisi line yang ada 150 kV, 500 kV untuk membawa listrik dari Jawa Timur dan juga dari Jawa Tengah. Nah, ini adalah arsitektur kelistrikan yang jadul gitu kira-kira ya. Nah, yang di masa yang akan datang sistem kelistrikan kita akan jauh lebih dinamis yang juga berbasis dari pembangkit-pembangkit yang terdistribusi. Setiap rumah atap itu yang ada atapnya yang dipasangi PLTS dan baterai bisa menjadi pembangkit yang memasok kebutuhan energi untuk dirinya sendiri maupun juga memasok ke grid. Nah, ini yang sudah terjadi dengan konsep virtual power plant, ya di mana pembangkit-pembangkit terdistribusi itu bisa terkoneksi, terhubung dengan satu aplikasi ya, dan semuanya misalnya bisa memasok energi pada waktu yang bersamaan ya. Di Australia misalnya, di South Australia itu pemerintah Australia bekerja sama dengan Tesla itu membuat tadi virtual power plant di mana rumah dengan PLTS dan baterai Powerwall ya itu bisa menggantikan pembangkit tersentralisasi. Dan di sana ya karena semua terhubung dengan app ya pemilik rumah itu bisa menjadi produsen listrik dan mereka bisa memasok listrik pada saat beban puncak sehingga membuat utility-nya tidak perlu mengoperasikan pembangkit listrik tenaga fosil gitu ya, baik itu PLTD maupun gas pada saat permintaan listrik itu naik. Nah, ini peran dari pendanaan penting ya, tidak saja saya kira ke depan untuk PLTS tapi juga untuk storage dan baterai. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa karena sifatnya PLTS itu adalah intermittent, oleh karena itu untuk memastikan ada stabilitas di sistem ketenaga listrikan kita dan juga balance ya, maka diperlukan storage ya. Ada beberapa jenis energy storage ya. Ada baterai, lalu ada yang paling mungkin lebih sederhana dan sudah cukup lama digunakan itu pump hydro energy storage ya. Ada kemudian pump heat energy storage ya, thermal energy storage yang sekarang juga sudah mulai berkembang. Kemudian pemanfaatan thermal power plant (PLTU) yang dioperasikan secara lebih fleksibel ya, yang kemudian ini bisa mengatasi persoalan intermitensi. Jadi kalau Anda mendengar misalnya bahwa ya PLTS itu tidak reliable, ya sebenarnya di banyak negara itu sudah bisa dibuktikan bahwa tidak ada masalah mengoperasikan PLTS dengan penetrasi yang tinggi gitu, misalnya di atas 20%, bahkan mencapai 40% atau 50%. Kita bisa lihat di Australia ya, itu dia pada satu waktu bahkan pada satu waktu seluruh listriknya itu dihasilkan dari energi terbarukan yang terbesar adalah PLTS, dan sistemnya aman, tidak mengalami masalah, dan mereka bisa menggantikan pembangkit-pembangkit baseload misalnya seperti PLTU ya maupun pembangkit-pembangkit gas. Jadi di banyak negara intermitensi dari PLTS itu sudah bukan satu isu ya. Tapi tentu perlu didorong pada saat penetrasinya sudah mulai tinggi, penggunaan energy storage itu sangat diperlukan. Nah, selain daripada itu, kalau kita lihat memang solar energi itu berkontribusi pada berkontribusi pada
perkembangan industri dan juga membuat industri menjadi lebih kompetitif. Sebagai contoh, kalau satu industri itu pasang 1 megawatt, ya, maka sebenarnya dia bisa berhemat 10-20% daripada tarif listrik listrik dari PLN sekarang. Oleh karena itu, hari ini banyak sekali ya industri-industri yang ingin memasang PLTS atap, bukan hanya karena dia mendapatkan listrik yang hijau gitu ya, dan ujung-ujungnya emisinya lebih rendah, ya, dan dengan demikian mereka bisa memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca yang sudah dicanangkan oleh prinsipalnya, maupun juga untuk mengantisipasi regulasi perdagangan internasional yang membutuhkan produk dengan emisi gas rumah kaca yang rendah, tapi juga mereka bisa menghemat biaya operasi. Ya, jadi dengan demikian sebenarnya pemasangan PLTS atap untuk industri dan commercial building itu selain bisa melakukan efisiensi energi, dia bisa reputasinya juga meningkat ya karena menggunakan energi terbarukan, dan bisa mengoptimalkan biaya ya, dia bisa menurunkan biaya dengan melakukan penghematan. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa kita punya potensi energi terbarukan yang cukup besar di Indonesia ya. Rata-rata itu dari hasil kajian kami antara 3.300 sampai 20.000 gigawatt peak ya. Di average-nya itu kalau kita lihat dari berbagai aplikasi bisa mencapai 7.700 megawatt ya. Dibandingkan dengan data pemerintah sebelumnya yang hanya 208 gigawatt. Nah, bagaimana dengan kondisi pasar? Nah, kami sudah pernah melakukan beberapa market survey. Ini ambil contoh saja, misalnya yang di Jawa Tengah ya, ada cukup tinggi potensi pasar yang ingin masang PLTS gitu ya, dan kalau kita lihat dari mereka yang mengatakan ingin pasang saja itu ya dari untuk bisnis dan komersial itu mencapai hampir 10%. Itu yang early follower ya, kalau kita bilang early follower dan early adopter tuh hampir 10%. Ya, jadi cukup tinggi ya. Rumah tangga juga punya yang sama. Nah, ada beberapa baru, kalau orang tanya sebenarnya potensi yang realnya berapa sih yang bisa kejadian di Indonesia, atau hari ini PLTS itu baru mencapai kira-kira 200 mega seluruhnya. Nah, ini contoh saja bahwa bulan April lalu kita ISR mengadakan Indonesia Solar Summit ya, dan dari hasil Indonesia Solar Summit itu dari 31 company kita mendapatkan sebenarnya project ya sampai dengan 2023 pipeline project ini itu mencapai 2,3 gigawatt rooftop solar. Ya, jadi ini menurut saya cukup menarik ya, yang ditemukan ya dari sana, yang menunjukkan potensi yang sangat tinggi. Nah, ini sebelum PLN melakukan pembatasan. Nah, ini kira-kira tadi gambaran berapa potensi ya dari berbagai ini bisa dilihat. Nah, hanya memang kalau kita lihat perkembangan di Indonesia itu masih sangat modest gitu ya. Tapi dengan adanya RUPTL yang lebih ambisius dengan pengembangan energi terbarukan, diharapkan itu PLTS akan mulai juga meningkat. Sebagai contoh PLTS ya, PLTS yang ground mounted utility scale itu di RUPTL 2021 itu kira-kira 4,7 giga yang direncanakan. Dan saat ini PLN sudah mulai ya dengan beberapa proyek, termasuk rencana menggantikan diesel dengan PLTS dan storage. Nah, jadi itu kami lihat bahwa potensi PLTS itu sangat-sangat tinggi, dan juga tidak saja yang rooftop, tapi utility scale solar dari beberapa penawaran yang masuk kepada PLN ya itu cukup
cukup banyak dan harganya semakin kompetitif kalau kita lihat. Jadi ada beberapa proyek floating PV ya di Jawa maupun di luar Jawa ya yang juga mulai mengintegrasikan dengan storage. Misalnya rencana PLTS di Batam ya, di Duriangkang itu floating PV. Itu rencananya dengan storage dan mungkin akan menjadi proyek FPV dengan storage yang terbesar di Indonesia kalau ini terrealisasi dalam beberapa tahun mendatangnya, kan mereka baru di awal. Ya, jadi ini gambaran tadi saya sampaikan, ini yang proyek yang di Indonesia Solar Summit ya, dan untuk itu memang salah satu yang perlu ditingkatkan di Indonesia itu berkaitan dengan PV adalah pengembangan industri solar yang terintegrasi end to end gitu ya, untuk mulai dari pengolahan silikonnya ya sampai dengan produksi PV modul. Dan harus diingat bahwa saat ini perkembangan PV modul juga sudah semakin maju, teknologinya semakin berkembang dan efisiensinya tambah tinggi dan harganya semakin murah. Ini saya kira tantangan mengingat teknologi perakitan PV yang ada di Indonesia masih relatif terbatas. Teknologinya ketinggalan kira-kira 5-7 tahun, dan juga economic of skill-nya masih sangat-sangat kecil. Ya, jadi ini kita harapkan kalau dengan PLTS itu didorong, industrinya bisa ikut, dan tidak saja industri perakitan, tapi sampai dengan industri di sisi hulunya. Mungkin itu dari saya, Bapak dan rekan-rekan sekalian. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan pada sesi diskusi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.